manajer yang memang terkenal, yaitu Sir Alex Ferguson dari klub Manchester United, dan kemudian ada Harry Redknapp dari klub Tottenham Hotspur. Di sini mereka menolak untuk melakukan wawancara. Kajian dalam dunia olahraga merupakan bahan kajian yang memiliki banyak celah, khususnya untuk para jurnalistik, sehingga di dunia dibentuklah International Sport Press Association atau Asosiasi Pers Olahraga Internasional yang disingkat AIPS. Nah, untuk itu asosiasi ini dibentuk pada tahun 1924 ketika aplikasi lomba Olimpiade di Paris. Asosiasi ini dicetuskan di markas Asosiasi Olahraga Prancis Auré Rachel, yaitu kepala jurnalisme olahraga Paris dan seorang wartawan Belgia yang bernama Victor Boin. Nah, tujuan untuk dibentuknya AIPS untuk meningkatkan kolaborasi antar anggotanya dalam hal jurnalisme olahraga dan kepentingan profesional lainnya, yaitu untuk memperkuat persahabatan, solidaritas, dan kecenderungan minat antara wartawan olahraga di seluruh belahan dunia, serta memastikan kondisi kerja yang paling baik bagi para anggotanya dan seluruh wartawan yang ada di belahan dunia. Nah, setelah kita mengetahui sejarah jurnalistik olahraga yang ada di dunia maupun etika dan perkumpulan jurnalistik dunia, sekarang kita akan membahas tentang jurnalistik olahraga yang ada di negara kita, Indonesia. Untuk di Indonesia, berita seputar jurnalistik olahraga cenderung ramai jika tengah berlangsung suatu event yang memang mengikuti sertakan para atlet olahraga dari negara kita, khususnya di negara Indonesia. Sebut saja, saya contohkan misalnya berlangsungnya kejuaraan Asian Games atau event turnamen sepak bola antar negara di Asia Tenggara, misalnya itu AFF Suzuki Cup. Semua media berlomba-lomba untuk membuat laporan jurnalistik olahraga mengenai perolehan medali sementara atau hasil pertandingan sepak bola tersebut. Nah, sehingga dari kejuaraan tersebut banyak media khususnya Indonesia meliput tentang bagaimana jalannya event tersebut. Dan kadang media massa juga keluar dari areanya saat peliputan. Contohnya misalnya terdapat pemain naturalisasi khususnya untuk di negara Indonesia yang menjadi bahan perbincangan khususnya untuk masyarakat Indonesia. Dari kebijakan naturalisasi tersebut yang dilakukan oleh PSSI banyak menuai pro dan kontra. Untuk pihak yang pro menilai bahwa ini merupakan langkah yang tepat yang diambil oleh PSSI untuk mengakhiri pacekliknya prestasi timnas sepak bola Indonesia, dan yang kontra ini menganggap bahwa itu suatu kemunduran, bahwasannya tidak ada pemain Indonesia yang memang murni dari negara kita yang memang dimasukkan ke dalam timnas tersebut. Nah, untuk pemain naturalisasi yang diikutkan dalam timnas itu diharapkan mampu mengangkat derajat PSSI sekaligus menjadi stimulus bagi pemain muda agar lebih semangat dalam mengejar prestasi. Tetapi untuk pihak yang kontra tentu saja menyayangkan keputusan PSSI tersebut. Mereka menilai lebih baik memperbaiki program pembinaan pemain muda daripada menggunakan cara instan tersebut yang notabene-nya untuk meraih sebuah prestasi. Mereka menganggap masih banyak anak negeri yang memiliki potensi namun belum tergali sebab berhentinya program dari pembinaan usia muda khususnya untuk timnas sepak bola. Tanpa mengesampingkan perdebatan pro dan kontra program tersebut, kita sebaiknya mengamati sedikit fakta tentang kajian untuk
program tersebut. Nah, kita sebagai insan olahraga dapat memberikan pendapat masing-masing, khususnya untuk program naturalisasi yang memang sering dilakukan dan sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari PSSI yang berkaitan dengan pemain. Dan silakan Anda memberikan tanggapan mengenai program tersebut. Oke, setelah mempelajari sejarah yang memang notabene-nya banyak menyebarkan media memang di luar dari ranahnya atau di luar dari area seorang jurnalistik, dari sini saya akan membahas tentang akses bagi wartawan olahraga. Nah, seperti apa sih akses atau etika seorang wartawan khususnya untuk dunia olahraga? Baik, dalam acara olahraga profesional maupun di kampus maupun di publik di negara Amerika Serikat, saya ambil contoh, untuk para wartawan khususnya di jurnalistik olahraga diperbolehkan masuk ke dalam ruang locker atau ruang ganti pemain yang dikhususkan untuk mewawancarai pemain dan instruktur atau pelatihnya setelah permainan atau pertandingan tersebut selesai. Nah, tim-tim olahraga dalam hal ini pun harus memberikan dukungan seperti memberikan informasi yang lengkap bagi para wartawan dan bagi pers khususnya. Bagi acara-acara olahraga seperti hoki es khusus yang ada di negara Amerika, kemudian American football, NBL, basket, dan bisbol, wartawan dan media memiliki peranan penting. Kenapa memiliki peranan penting? Karena semakin sering diekspos, semakin banyak mengundang nantinya penonton yang akan hadir di stadion atau banyak penonton yang akan menonton televisi. Nah, nanti kita sebagai seorang wartawan atau pers, kita harus mengetahui posisi atau kondisi dari suatu pemain atau pertandingan. Dan itu untuk kasus yang ada di Amerika, karena di negara Amerika kebebasan pers itu adalah yang utama. Nah, untuk contoh lain misalnya ada di negara Inggris di kejuaraan IPL atau English Premier League, saya contoh di sini manajer yang memang terkenal yaitu Sir Alex Ferguson dari klub Manchester United, dan kemudian ada Harry Redknapp dari klub Tottenham Hotspur. Di sini mereka menolak untuk melakukan wawancara usai pertandingan contohnya, karena pihak BBC walaupun sudah mempunyai kontrak terutama untuk kaitannya dengan hak siar dari English Premier League, tapi di sini juga kita nanti sebagai seorang wartawan atau pers harusnya mengetahui tentang jalannya pertandingan. Toh memang jalan pertandingan tersebut suatu klub sedang mengalami problem atau sedang mengalami kekalahan, sebaiknya kita juga harus melihat dari sisi positifnya dan kita harus mengetahui situasinya gitu. Dan tidak hanya itu saja, yang jelas dalam melibatkan proses peliputan berita, kita juga harus mengetahui kenyataan-kenyataan bahwasannya walaupun kita mempunyai akses untuk keluar masuk dalam meliput suatu berita atau suatu informasi, tentunya kita juga harus mempunyai sebuah etika yang dimana etika tersebut menjadi fondasi kita dalam menjadi seorang jurnalistik. Dan kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui etika atau akses dari seorang wartawan olahraga, hal selanjutnya yang akan kita pelajari adalah untuk meliput sebuah berita, yaitu tidak membordir kegagalan dari sebuah tim atau sebuah negara, khususnya yang ikut dalam suatu pertandingan atau kejuaraan. Nah, sebagai seorang jurnalisme atau jurnalistik olahraga, kita harusnya menunjang suatu perkembangan olahraga di suatu bangsa, karena merupakan salah satu dorongan atau pemberi semangat kepada para atlet, khususnya yang sedang berlaga atau berlomba di suatu kejuaraan atau event tersebut. Nah, kalau kita lihat sekarang, nah di sini saya dapat mencontohkan misalnya di negara tetangga kita yaitu negara Singapura, ketika para atletnya tidak sanggup atau
menjadi juara atau mengalami kekalahan, mereka tidak terpengaruh dengan tekanan rakyat yang khususnya banyak mencemooh atau banyak tidak mengapresiasi atletnya gitu loh. Nah, mengutip dari Sumo Hadi Marsis yang merupakan jurnalis olahraga senior, beliau mengatakan bahwa sebuah berita yang dihasilkan antara satu pewarta dengan pewarta lainnya harus memiliki perbedaan, khususnya ada yang di informasi dan keterangannya, sehingga berita tersebut tidak terkesan menjadi berita yang biasa-biasa saja. Nah, menurut wartawan senior tersebut, dari pengalaman tersebut, mantan wartawan Kompas pada tahun 1980-an bersama dengan beberapa rekan wartawan olahraga lainnya, dia mendirikan sebuah tabloid, yaitu tabloid bola, yang dimana tabloid tersebut mendukung perkembangan olahraga khususnya untuk dunia sepak bola, sehingga dari tabloid tersebut para atlet atau para pembaca dapat mengetahui tentang seluk-beluk dari dunia sepak bola khususnya yang ada di dunia maupun di Indonesia. Dan terakhir di sini akan saya menyimpulkan dari tugas seorang jurnalis olahraga, bahwasannya tugas seorang wartawan olahraga tidak hanya untuk menyajikan tulisan dari pandangan berbagai peristiwa olahraga, tetapi juga untuk memuaskan pembacanya, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan suatu olahraga yang mampu memberikan peran aktif bagi kontrol dan perbaikan prestasi olahraga baik itu di Indonesia maupun di dunia. Nah, itulah materi yang saya sajikan dalam pertemuan kali ini, dan saya harap kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan dan apa saya presentasikan mengenai tentang jurnalistik olahraga. Sekian dari saya, bertemu lagi dalam materi selanjutnya dalam mata kuliah jurnalistik olahraga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by increasing interest in students from year to year.
The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.